Curah hujan tinggi dan sangat tinggi melanda sejumlah wilayah Indonesia sepanjang libur akhir tahun 2025. Gelombang tinggi hingga 4 meter juga terjadi di sejumlah perairan Indonesia. BMKG meminta agar masyarakat tetap tenang dan waspada saat melakukan libur akhir tahun. Terkait dengan dinamika atmosfer di Indonesia pada periode Nataru ini ada beberapa fenomena atmosfer yang aktif, yaitu dimulai dari monsun Asia, Madden-Julian Oscillation, kemudian gelombang atmosfer dan adanya potensi bibit siklon atau siklon tropis, terutama nanti dominannya di bagian selatan wilayah Indonesia, La Nina lemah dan IOD negatif. Potensinya, hal tersebut di atas, dinamika tersebut dapat meningkatkan potensi intensitas curah hujan, utamanya pada minggu kedua Desember 2025 hingga minggu pertama Januari 2026. Terkait dengan penerbangan, kami mendeteksi ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus pada periode Nataru. Kemudian terkait dengan pelayaran, di sini kami telah mengobservasi dan menganalisis gelombang tinggi ini yang perlu diwaspadai pada ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter, yaitu di Laut Natuna Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan menyaksikan One on One bersama dengan saya Maria Segaf. Kita tahu bersama di libur Natal dan Tahun Baru kali ini justru diwarnai dengan bencana hidrometeorologi, banjir bandang, tanah longsor hingga cuaca ekstrim seperti angin kencang hingga hujan deras. Ini memberikan ancaman kepada keselamatan warga. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana resiko bencana ke depan? Kami akan menjawabnya langsung malam hari ini bersama dengan Guru Besar Teknik Geologi Lingkungan dan Kebencanaan UGM, Profesor Dwi Kordita Karnawati. Selamat malam, Prof. Dita. Selamat malam Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio TV One. Terima kasih. Terima kasih Mbak Prof. atas undangannya. Prof, kebetulan ada Prof. Rita hadir di sini. Kita ingin tahu bersama sebenarnya Prof, apa yang sedang terjadi saat ini di tanah air? Mengapa bencana demi bencana hidrometeorologi bertubi-tubi hadir, bahkan kita tak bisa kemudian mengantisipasinya? Begitu ekstrim. Jadi sebetulnya tanah air kita ini yang merupakan kepulauan Indonesia itu secara alamiah itu terbentuk oleh tumbukan lempeng-lempeng tektonik. Kita berada di daerah Ring of Fire, efek dari tumbukan lempeng-lempeng tektonik, sehingga terbentuklah pegunungan-pegunungan curam dan patah, retak-retak. Nah, kondisi ini secara alamiah mengakibatkan lereng-lereng pegunungan curam seperti yang di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat itu rapuh, mudah bergerak tanah dan batuannya menjadi longsor, dan longsor-longsor itu membendung alur-alur sungai sehingga kebetulan saat musim hujan, di puncak musim hujan kebetulan sekali ada badai tropis, dan sebetulnya badai tropis itu sudah diprediksi, artinya sebetulnya juga bisa diprediksi, dan kejadian longsor, zona-zona mana yang akan longsor, akan menjadi banjir bandang, itu juga bisa diprediksi daerah yang mana. Nanti ada contoh petanya ya, disusun oleh Kementerian ESDM, Badan Geologi di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Namun hal ini menjadi parah. Itu dia. Karena pertama, hujannya dibangkitkan oleh badai tropis yang saat ini anomali sering terjadi. Jadi anomalinya adalah badai tropis ini semakin sering terjadi dan posisi terbentuknya itu terlalu dekat dengan daratan Sumatera. Itu yang belum pernah terjadi kan selama ini? Belum. Jadi ini termasuk langka. Jadi posisi terbentuknya tuh sekitar lintang 5 derajat lintang utara, dan begitu dekatnya bahkan sempat masuk ke daratan. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh ke sana, Prof. Rita, Anda tadi katakan anomali. Anomali seperti apa maksudnya? Jadi biasanya kalau ini
banyak tulisan ya, kajian dari para ahli klimatologi dan meteorologi, termasuk juga dari BMKG, bahwa badai tropis itu terbentuk di luar lintang 10 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan. Itu dia. Jadi di sekitar ekuator ini kan ada garis lintang 10 derajat utara dan selatan. Di dalam zona garis lintang ini rotasi bumi itu kecepatannya paling tinggi. Kenapa? Karena jari-jari bumi yang di ekuator itu paling panjang, sehingga jarak tempuhnya sama-sama 24 jam. Waktu tempuhnya sama-sama 24 jam, tapi jarak tempuhnya paling panjang. Sehingga kecepatan rotasi bumi di zona ekuator ini paling kencang, mengakibatkan gaya Coriolis yang sulit ditembus oleh badai tropis. Sehingga badai tropis itu kalau akan menembus lintang 10 derajat utara selatan, itu dia akan buyar. Itu dia. Atau dia membalik, meninggalkan zona. Gak bisa melewati itu kan Gak bisa biasanya. melewati. Jadi ini perlindungan di ekuator. Kita sebenarnya sangat aman. Namun sudah kedua atau ketiga kali itu justru tropical cyclone itu terbentuk di dalam zona ini. Zona yang harusnya tidak terbentuk. Itu mengapa bisa? Nah, kajian dari ahli klimatologi ya, dari beberapa studi klimatologi dan juga dari BMKG, hal itu diakibatkan oleh zona atau lautan di Indonesia ini. Suhu muka air lautnya itu saat ini anomali, semakin menghangat, dan sebetulnya hal ini pun kan menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian kita. Kenapa laut kita semakin menghangat? Iya. Ada apakah lingkungan kita? Itu dia. Nah, Apa yang salah? Apa yang menyebabkan laut kita bisa semakin hangat itu, Prof? Nah, ini sebetulnya studi dari para ahli klimatologi. Namun secara umum suhu permukaan atmosfer, suhu permukaan kita di wilayah Indonesia ini memang semakin meningkat karena tingginya konsentrasi gas-gas rumah kaca, yaitu gas-gas yang menghalangi terpantulnya kembali radiasi matahari dari angkasa. Itu harusnya setelah memantul ke permukaan bumi akan membalik ke angkasa luar. Namun itu terhalang oleh gas rumah kaca yang akibatnya mengakibatkan suhu permukaan bumi ini menjadi semakin panas dan itu terjadi secara global dan lokal. Itulah yang disebut pemanasan global. Dampak dari pemanasan global maka terjadilah perubahan iklim. Dan ada pengaruh lokal tadi Anda sampaikan. Ada pengaruh lokal, ada pengaruh global. Pengaruh lokal misalnya hutan-hutan kita sudah banyak yang terbuka. Hutan itu banyak hijau daun. Hijau daun itu merubah gas rumah kaca CO2 menjadi O2. Sehingga menimbulkan suhu menjadi sejuk ya. Tapi kalau itu hijau daun hilang, maka yang merubah O2 kan menjadi hilang. Dan itulah mengakibatkan konsentrasi CO2 semakin meningkat. BMKG memiliki Global Atmospheric Watch atau pemantau atmosfer global yang dioperasikan oleh BMKG. Data BMKG menunjukkan terjadinya kenaikan suhu yang signifikan, itu juga korelatif dengan kenaikan konsentrasi CO2 atau gas rumah kaca yang signifikan juga. Cukup ilmiah ini faktanya. Sangat ilmiah karena itu data dengan quality assurance yang tinggi karena ini data global. Sehingga bukan oleh BMKG saja. Di dunia ini hanya ada sekitar 30 pemantau atmosfer global yang sangat high qualified, sangat standarnya sangat internasional. Dan satu ada di BMKG di Bukit Koto Tabang dan selalu diawasi ya, jangan sampai datanya itu tidak valid, tidak akurat. Diawasi global dan korelatif menunjukkan konsentrasi gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global di Indonesia ini semakin meningkat dari 372 ppm di tahun 2004 menjadi sekitar sekarang dari 372 menjadi sekitar 415 menuju 420 di tahun ini. Jadi hanya dalam waktu kurang lebih 20 tahun. Namun itu masih
relatif sedikit lebih rendah daripada konsentrasi gas rumah kaca secara global. Namun sudah cukup signifikan mengakibatkan kenaikan suhu di Indonesia ini dalam kurun waktu sekitar 30 tahunan ini 0,9. Kita merasakan juga bagaimana Ya. kemudian cuaca begitu ekstrim, Ya. panasnya, bahkan bencana yang juga kita rasakan selama ini. Prof Rita membukakan mata kita semua secara ilmiah gitu ya, secara logis datanya tadi Anda sampaikan. Artinya, Prof Rita, apakah Anda sepakat bahwa bencana yang kita lihat saat ini terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh, tak semata-mata adalah bencana akibat alam, tapi ini adalah bencana ekologis, bukan semata-mata karena cuaca ekstrim? Dijawabnya sesaat lagi, kami akan jeda dulu. Ya. Kami kembali untuk Anda di One on One, usai jeda. Anda kembali di One on One pemirsa. Tadi kami masih membahas bersama dengan Prof Rita di sini. Anda sepakat Prof bahwa bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan hingga Aceh ini tak semata-mata karena cuaca, tapi ini adalah bencana ekologis karena kelalaian manusia. Ekologi ya, karena terlihat fakta dari citra satelit itu memang lahannya semakin terbuka. Dan pengaruh ekologi itu di mana? Kejadian banjir bandang sebelum lahan itu rusak, itu sudah terjadi. Maksudnya? Jadi banjir bandang itu fenomena yang periode ulangnya itu secara alamiah itu memang terjadi. Tapi alamiah itu dalam periode waktu ratusan sampai ribuan tahun. Skala waktu geologi. Wow. Okay. Kali ini tahun 2003 periode ulangnya 50 tahun. Dari hasil studi kami tahun 2003 di Das Bahorok, periode ulang 50 tahun. Tahun 2025 baru 22 tahun sudah terjadi lagi. Semakin cepat. Semakin cepat. Jadi bisa dibayangkan alamiah itu ratusan tahun. Ratusan tahun. Tapi karena pengaruh kerusakan ekologi, terutama terbukanya lahan, itu dari ratusan menjadi 50 tahun. Tapi 20 tahun kemudian sudah terjadi lagi. Dan itu korelatif dengan semakin terbukanya lahan hutan. Dan apa yang terjadi di Sumatera hingga Aceh nih? Anda punya data yang mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami sebenarnya tanda-tanda yang terjadi sebelumnya? Prof. Jadi Rita. sebetulnya oleh Badan Geologi atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu sudah dipetakan zona-zona yang rentan gerakan tanah. Coba kita tampilkan. Ini dia. Ini yang merah-merah, pink, warna pink ya. Dari sana kelihatan. Yang warna pink-pink itu di Sumatera Utara, Ya, ya, hingga Aceh ya. Aceh, kemudian Sumatera Barat. Itu sudah ditengarai oleh Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Itu adalah zona-zona yang rawan gerakan tanah. Dan gerakan tanah ini merupakan embrio dari banjir bandang. Karena tanah-tanah yang bergerak itu akan longsor dan membendung alur-alur sungai di lembah-lembah. Ini kan pegunungan Bukit Barisan. Iya. Alur-alur sungainya tuh zona-zona patahan dan kekar. Jadi sempit dan longsornya tuh banyak titik. Saya kebetulan sudah melihat dari satelit banyak sekali titik-titik longsor. Ini data kapan ini? Kalau ini data sebelum bencana terjadi. Jadi ini prediksi. Wow. Ini prediksi Sudah oleh nampak Badan jelas Geologi. ya. Prediksi semacam itu lalu kami cocokkan dengan satelit itu adalah setelah terjadi bencana. Itu match. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa terus terjadi banjir bandang? Karena lembah-lembah alur sungai itu terbendung oleh longsor dan kebetulan ada anomali cuaca Yang Anda sampaikan tadi. ya. Dan air hujan itu terhalang, namun karena meningkat terus intensitasnya akhirnya jebol. Jebolnya bendung alamiah ini, bendungan longsor tadi mengakibatkan aliran kecepatan tinggi karena pegunungan ini sangat curam. 60 derajat lebih kemiringannya. Sehingga kecepatannya sangat tinggi, beberapa kilometer per detik. Kalau mobil kan kilometer per jam, Ya. ini kilometer per Wow. detik. Nah, sehingga itulah yang mengakibatkan daya rusaknya tinggi dan korban jiwanya banyak. Nah, sehingga ekologinya di mana? Ekologinya itu adalah periode ulangnya tuh menjadi semakin pendek.
karena korelatif dengan terbukanya lahan. Prof Rita, artinya ini sebenarnya sudah bisa diprediksi ya, terutama oleh BMKG. Anda tadi menampilkan ini sudah kami petakan dan lain-lain. Ini berapa lama kurun waktunya sebelum bencana terjadi? Anda bisa tahu, memprediksikan bahwa akan ada bencana besar yang terjadi di Sumatera hingga Aceh? BMKG itu sudah memperingatkan sejak bulan September. September? Awal musim hujan. 2 bulan sebelum bencana? Ya, mulai masuk musim hujan ya, transisi ya. Itu sudah ada peringatan ya, dan itu surat resmi kami kirimkan ke pimpinan tertinggi, kemudian juga ke kementerian terkait dan ke pimpinan-pimpinan provinsi atau gubernur-gubernur di daerah yang rawan. Kami konfirmasi sekali lagi Prof Rita, artinya prediksi BMKG terkait dengan adanya potensi bencana yang mungkin akan terjadi, bencana hidrometeorologi ini sudah sampai datanya ke tangan gubernur, kepala daerah? Ya, bahkan kami sudah koordinasi. Koordinasi ini dalam seperti apa? Kita butuh juga datanya. Ditunjukkan di temu darat dengan Kementerian PU dengan ini. Ada persiapan. Dan waktu itu estimasinya November, persis November. 25 November. Karena tahun 2003, jadi data empiris, kami tuh bukan ahli nujum ya. Itu data empiris, data-data ilmiah. Jadi pengulangan-pengulangan itu kan bisa dihitung. Dan saat itu sudah ada koordinasi dengan gubernur dan jajarannya. Sudah mulai ada persiapan itu waktu awal Oktober. Dan sudah kami tunjukkan banjir bandang itu nanti akan seperti ini. Ini ada komunikasi videonya. yang Anda sampaikan kepada gubernur mana? Sumatera Utara. Jadi Ini sudah ada. Anda berkontak langsung? Kontak langsung awalnya ya di darat, tapi kemudian dilanjutkan karena waktunya kurang dilanjutkan dengan Zoom. Wow. Dan di sana ada BMKG Sumatera Utara mendampingi. Jadi Pak Bobi ada di sana juga? Ada, dan beliau sangat memperhatikan. Oke. Dan kami tunjukkan contoh-contoh banjir bandangnya. Hanya ada satu hal. Contoh yang kami tunjukkan itu adalah contoh paling dahsyat yang ada dalam data sejarah banjir bandang. Kapan itu? Tahun 2003 di Das Bahoro. Ada videonya, itu contoh paling dahsyat. Namun yang terjadi ternyata beberapa kali lipat lebih dahsyat dari contohnya. Wow. Jadi memang tren itu artinya pelajarannya begini. Dalam persiapan kita harus cari skenario terburuk. Yes. Dan apa yang kita siapkan jangan ikuti skenario terburuk, tapi minimal 2 kali skenario terburuk. Karena lingkungan kita sangat Seberapa rusak. dahsyat video yang Anda tunjukkan kepada Gubernur Bobi Hanya pada saat satu itu? hanya satu das Bahoro. Sudah dicermati. Bahkan juga ke Gubernur Bali itu juga. Jadi sebenarnya beberapa gubernur itu sebetulnya udah siaga. Sudah tahu betul akan ada bencana seperti ini? Siap-siap lah. Hanya inilah apa efek dari kerusakan lingkungan. Apa yang kita siapkan itu ternyata karena persiapan itu kan berdasarkan kejadian 20 tahun yang lalu. Ternyata 20 tahun kemudian itu menjadi jauh lebih dahsyat. 2003 dan 2003, kemudian terjadi berulang di 2025. Iya, berarti kan 22 22 tahun kemudian. Ternyata 22 tahun kemudian itu berapa kali lipat lebih dahsyat dari yang kan kita memberi contoh kan yang sudah terjadi. Nggak mungkin contohnya direkayasa ya. Udah terjadi, dan ternyata kejadiannya lebih dahsyat. Tapi Anda sampaikan juga kan pasti bahwa ini akan begitu dahsyat bencananya ya, kan? dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Waktu di video itu pun sudah dahsyat sekali, yang meninggal ratusan orang juga. Respon Pak Bobi apa waktu itu? Beliau menanggapi dengan serius, bahkan beliau itu kan saat peninjauan di lapangan. Jadi saat dengan jajarannya meninjau ke lapangan, dan juga PU itu juga Ibu Wamen itu juga udah ada persiapan. Anda ingat apa yang disampaikan pada saat itu? Melihat sebegitu dahsyat contoh potensi bencana yang Anda sampaikan? Iya, jadi waktu itu kami merekomendasikan persiapannya itu adalah inspeksi alur-alur sungai. Apakah sudah ada sumbatan-sumbatan sedimen akibat tanah bergerak tadi. Jadi banjir bandang itu diawali dengan alur sungai yang tersumbat.
oleh gerakan tanah yang sudah dipetakan oleh Badan Ibaratnya ada Geologi. gempa-gempa kecil begitulah ya. Persis, dan data BMKG menunjukkan ada gempa-gempa kecil 20 hari Wow. selama 20 hari sebelum kejadian banjir bandang. Ini sudah bisa dipetakan, sudah terlihat jelas datanya, Prof Rita. Dan disiagakan juga sudah sebetulnya, terutama Sumatera Utara ya. Terutama kalau Aceh terus terang tidak intens ya, tidak intens. Karena kebetulan yang terdahsyat saat itu yang terjadi di Sumatera Utara, yang korbannya banyak itu. Sehingga pelajarannya adalah dalam persiapan kita berarti harus mencari yang paling dahsyat, dan itu karena kesadaran kerusakan lingkungan. Kenapa menjadi semakin dahsyat? Terlihat korelatif dengan lingkungan yang rusak. Oke, Prof, kalau sudah tahu bahwa bencana ini akan menyasar ke daratan dengan ancaman potensi yang begitu dahsyat, tapi kita lihat korban begitu luar biasa dengan dampak bencana yang juga cukup ekstrim kami sampaikan. Apa yang salah dari kesiapsiagaan pemerintah daerah ini? Kalau yang saya lihat mungkin magnitude, artinya gini, magnitude bencananya itu karena efek kerusakan lingkungan, magnitude bencananya itu menjadi berapa kali lipat dari yang sudah pernah terjadi. Artinya itu saya tidak menilai itu kesalahan ya, tapi kelemahan. Kalau kesalahan itu kan seperti disengaja ya. Kelemahan, oke. Kelemahannya. Kelemahannya adalah kita selalu menyiapkan seperti apa yang kita lihat. Manusia, wajar ya. Berarti ini kan suatu pelajaran. Berarti persiapannya harus beberapa kali lipat dari yang kita lihat. Misalnya jumlah alat beratnya. Bagaimana harus kita mengestimasi zona yang terdampak. Itu dia, kalau sudah sefatal itu, haruskah kemudian direlokasi warga yang berada di sana untuk agar kemudian bisa lebih aman dan lain hal? Itu perlu ditinjau di lapangan. Tapi prinsipnya, zona yang sudah dilewati banjir bandang, itu akan dilewati lagi. Kan saya katakan ada periode ulang. Dilewati lagi, catatan terakhir selang 20 tahun. Selang 20 tahun. Saya khawatir, kalau lingkungannya ini tetap rusak, mungkin bisa tinggal selang 10 tahun. Artinya kalau sebagai huntara itu harapannya tidak akan tinggal di situ selama 10 tahun ya. Setahun aja udah pindah. Itu mungkin masih oke. Tapi bencana susulan selama beberapa minggu ini masih bisa terjadi. Artinya kalau huntara ditaruh di situ, berarti tetap harus ada sistem peringatan dini dan mitigasi tadi. Sumbatan-sumbatan ini masih ada di atas. Prof Rita, tadi Anda sampaikan bahwa bencana susulan masih akan mungkin terjadi bahkan di wilayah terdampak Sumatera hingga Aceh. Sebesar apa dan seperti apa? Sesaat lagi ya Prof dijelaskan. Kami jeda dulu, one on one kembali, usai jeda. Banjir susulan terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Kamis 25 Desember kemarin. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga menyebabkan luapan sungai. Wilayah terdampak berada di Kecamatan Tanjung Raya, khususnya di Jorong Pasa Maninjau, Nagari Maninjau. Banjir kembali terjadi di Kabupaten Aceh pada 24 Desember lalu hingga merendam 22 desa di 4 kecamatan. Banjir juga terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan luapan air di sejumlah sungai. Banjir susulan juga terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh pada 24 Desember lalu. Banjir terjadi akibat hujan deras sejak sore hingga malam hari. Banjir melanda 3 kecamatan dan desa lainnya. Ya, Prof Rita, menyambung juga pertanyaan saya tadi dan juga melihat apa yang tadi kami tampilkan. Ini sebenarnya peringatan dini yang sudah disampaikan kepada pemerintah daerah, bahkan Anda bertelepon langsung dengan sang gubernur menyampaikan akan sedahsyat apa, ditunjukkan contoh videonya, Zoom langsung. Berzoom langsung begitu ya Prof ya. Apakah ini tindakan yang rekomendasi yang Anda berikan seperti apa dan juga harusnya tindakannya seperti apa? Karena kan ini menyentuh daratan ini bencananya.
ini secara umum ya. Jadi setelah ada peringatan dini ya, dan memang idealnya peringatan dini itu tidak hanya tulisan aja, tapi ada komunikasi. Langsung Kalau sudah kita emergency ya, biasanya kalau udah emergency itu tidak cukup hanya lewat WA, tapi Zoom atau telepon ya. Nah, diharapkan setelah ada rekomendasi itu ada persiapan-persiapan. Siapkan jalur evakuasi. Siapkan tempat yang aman nanti untuk mengevakuasi masyarakat. Lalu berapa jumlah masyarakat yang harus dievakuasi. Itu kan tergantung prediksinya kira-kira seberapa luas dampak dari bencana. Dan itu semua di Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sudah memiliki contingency plan, rencana-rencana itu, jalur-jalur evakuasi, peta evakuasi, jumlah warga yang harus dibebaskan. Itu sebetulnya BPBD itu udah punya semua. Nah, tinggal disiagakan, lalu berapa yang harus menolong, ada berapa difabel yang harus dibantu, anak-anak lansia. Itu sudah tahu BPBD prosedur semacam itu. Cukupkah hanya disiagakan atau sebenarnya pada saat peringatan dini tiba begitu ya, tanda-tanda juga itu dia, haruskah warga kemudian langsung dievakuasi, bergerak seluruh tim? Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi ya, ini mohon maaf, mungkin kalau di Jawa itu mudah. Nah, medan di sana itu sepertinya cukup berat. Nah, jadi barangkali ada kesulitan di situ. Itu yang nggak dilakukan makanya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya cuma berusaha memahami. Ya. Karena yang saya omongkan ini sering dilakukan, terutama di daerah-daerah yang seperti di Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Itu kan wilayahnya relatif lebih lebih mudah ya. Tapi kalau dengan melihat logistik aja sulit nyampe ke sana, itu kan berarti medannya kan sulit. Oleh karena itu untuk self evaluation lah, kira-kira kenapa tidak sempat dilakukan itu. Nah, evakuasi ini kan jadi suatu evaluasi ya. Kenapa tidak bisa segera dievakuasi? Karena BMKG itu mengeluarkan peringatan dini kalau nggak salah 6 hari sebelum 6 sampai 8 hari sebelum kejadian. Karena mulai dari bibit siklon. Belum menjadi siklon itu saya tahu sendiri itu BMKG mengeluarkan peringatan dini. Karena ini rutin. BMKG selalu memberikan 6 hari sebelum kejadian. 6 hari sebelum kejadian diulang-ulang setiap hari sampai 3 hari sebelum kejadian. Nah, setelah 3 hari sebelum kejadian itu akurasi meningkat. 6 hari mungkin akurasinya masih kurang dari 90% ya. Tapi begitu 3 hari sampai 3 jam sebelum kejadian itu akurasi semakin meningkat. Gapnya di mana ini, Prof? Maksudnya mengapa kemudian sudah banyak peringatan terjadi tapi bencana besar ini tidak bisa dimitigasi? Ya, itu kan ya, saya kemarin mendengarkan komentar dari ahli komunikasi atau ahli sosiologi ya. Memang menurut ahli itu memang belum menjadi budaya di negara kita untuk segera tergopoh-gopoh bersiap-siap. Seperti itu. Jadi apa ya? Mungkin tidak dibayangkan akan sedahsyat itu. Mungkin ya. Karena ingatnya kan tsunami ya. Tsunami itu yang paling dahsyat ya. Tapi tsunami itu kan orang taunya dari laut. Tidak membayangkan ada tsunami dari gunung. Nah, jadi memorinya tuh memang tidak membayangkan. Dan hal ini akan berpengaruh, persiapannya kan menjadi tidak seserius yang seharusnya. Oke, kalau kita bahas bencana hidrometeorologi kan tidak hanya berada di wilayah Sumatera hingga Aceh saja, tapi Bali, bahkan juga beberapa daerah kita tahu diprediksi BMKG selama libur Natal dan Tahun Baru ini juga berpotensi terkena dampak bencana hidrometeorologi. Prof Rita,
Cukupkah kemudian pencegahan ini prosesnya hanya berada di level Pemda saja? Atau sebenarnya pusatnya juga harus turun tangan? Namanya penanggulangan bencana atau tepatnya harusnya pencegahan bencana, ya, atau mitigasi bencana. Itu kalau menurut undang-undang penanggulangan bencana tahun 2007 ya, nomor 24 tahun 2007, itu memang harus dilakukan mulai dari pusat sampai ke daerah dengan level dan skala yang berbeda, ya. Kalau pusat itu sifatnya koordinatif. Jadi mengkoordinasikan Badan Penanggulangan Bencana daerah. Beberapa daerah ini dikoordinasikan, diberi panduan, diberi latihan, diberi arahan, namun nanti secara detail dilaksanakan oleh daerah. Namun daerah ini harus dilatih, disiapkan, nggak mungkin mendadak bisa sendiri. Harus ada bimbingan, pembinaan. Nah ini keterlibatan harus ada tangan pusat ya? Iya, dalam pembinaan, pembimbingan dan memberikan bantuan, dukungan itu ada. Namun daerah juga harus berusaha untuk mandiri. Jadi misalnya sudah dibimbing untuk membangun desa tangguh bencana, ya, Destana, bahkan ada keluarga tangguh bencana ya, Katana gitu ya. Nah itu oleh daerah. Kalau sudah level sampai rumah atau dasawisma sampai desa itu daerah. Jadi misalnya daerah apa? Menyiapkan tim siaga bencana, menyiapkan relawan bencana, menyiapkan zona-zona yang harus dihindari. Kan sudah kita lakukan itu, Prof. Tidak semua. Belum semua. Kapasitas di Indonesia ini belum sama. Mungkin Jawa itu udah ya, tapi mohon maaf, mungkin yang di luar Jawa ini perlu banyak. Gapnya masih jauh, apalagi di Indonesia Timur. Ini PR memang. Jadi semua itu sebenarnya harusnya sudah dibimbing membuat rencana kedaruratan dan bahkan sudah menghitung berapa yang kira-kira akan terdampak, jumlah orang yang akan terdampak. Contoh yang paling mudah Merapi, itu yang paling maju ya. Karena aku dulu juga ikut dievakuasi, jadi warga Merapi. Jadi bahkan kita mengevakuasi diri sendiri, yang sudah mampu mandiri, yang nggak mampu naikkan truk, ada ada berbagai cara. Mereka punya kesadaran masyarakatnya. Sebagian besar ya, tapi sebagian kecil ada yang pilih untuk tetap di sana. Namun ini BPBD-nya punya strategi bagaimana membawa. Jadi ada upaya lah. Dan itulah PR bersama ya. Di Indonesia ini tidak merata. Belum semuanya seperti yang ini. Jadi ya sangat memprihatinkan. Oleh karena itu memang harusnya melalui edukasi. Contohnya kenapa Jepang bisa sudah menjadi tradisi. Karena Jepang mulai bebenah itu udah lebih dari 100 tahun yang lalu. Ya. Sudah beberapa generasi. Jadi anak-anak TK aja udah secara otomatis nggak usah diinget-ingetin udah sadar. Tapi kita ini kan baru mulai tsunami Aceh tahun 2000, sekitar 20 tahun yang lalu, 2004 ya. Artinya tapi jangan berhenti. Jadi justru kita harus tetap lebih gencar lagi, nggak perlu menunggu ratusan tahun. Bisa sadar dengan dampak ekologi itu yang kemudian membuat rentang pengulangan bencana semakin dekat. Karena kalau enggak, saya khawatir habis rakyat. Wow. By the way, ini intermezzo. Dinosaurus itu punah karena bencana. Dinosaurus, dia kan nggak paham mitigasi bencana. Apa kita mau seperti dinosaurus? Wow, kekhawatiran ini luar biasa, Prof, yang Anda sampaikan. Oke, artinya potensi bencana apa yang kemudian akan terjadi selama libur Natal dan Tahun Baru ini, terutama di wilayah Sumatera hingga Aceh dan juga di beberapa kota besar, di lokasi-lokasi yang mungkin menjadi daya tarik ya wisatawan. Sesaat lagi kita bahas ya, Prof ya. Kami jeda dulu. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di One on One pemirsa. Mumpung ada Prof Rita di sini, Prof, menjelang libur Natal dan Tahun Baru ini terutama di banyak lokasi-lokasi wisata, apa yang harus kita waspadai, Prof? Yang pertama kita harus waspada terhadap cuaca.
tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. BMKG ini sudah menyiapkan berbagai informasi cuaca dan peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal, dan yang paling mudah itu adalah install aplikasi mobile phone Info BMKG. Di situ ada fitur khusus untuk cuaca Nataru. Baik cuaca dalam perjalanan darat di seluruh wilayah Indonesia, di sepanjang lintasan jalan raya, itu setiap titik-titiknya, setiap desa atau kecamatan itu kondisi cuacanya akan diupdate ya, near real time untuk 6 hari ke depan, dan setiap harinya setiap 1 sampai 3 jam. Jadi poinnya begini, kalau kita merencanakan pergi ke suatu lokasi, cek tanggal berapa akan ke sana, bagaimana cuacanya. Kalau cuacanya tidak baik, pilih alternatif lintasan yang lain, atau datang lebih awal atau setelah. Jadi ada jam berapa sampai jam berapa hujan lebat akan terjadi. Untuk udara juga sudah ada informasinya, dan laut juga sama. Kalau Silakan. Anda melihat sebenarnya potensi cuaca ekstrim ini akan terjadi memang sepanjang libur Natal dan Tahun Baru, atau ada periode-periodenya? Nah, terakhir kalau kita simak informasi dari BMKG, ini sampai menjelang akhir tahun, ini melandai. Tapi kurang lebih sekitar tanggal 29 atau akhir tahun, itu meningkat lagi. Ini menurut BMKG ya. Tapi sekali lagi untuk kepastiannya, karena ini sangat dinamis ya, itu disampaikan BMKG kan sehari yang lalu atau 2 hari yang lalu. Tiba-tiba bisa saja ada dinamika atmosfer yang mendadak. Oleh karena itu terus monitor perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Oke, artinya mungkin kalau libur Natal kita bisa merasakan, bisa menikmati dengan tenang, karena itu tadi sempat ada situasi landai, Ya, tapi di akhir tahun itu dia. Termasuk juga di awal tahun biasanya kita butuh persiapan lebih, terutama di DKI Jakarta untuk menghadapi bencana yang mungkin akan terjadi. Sama halnya dengan tahun ini? Biasanya di akhir tahun ya, seperti tahun 2020 ya, itu ini BMKG saya tahu beliau memonitor terus potensi adanya seruak udara dingin, tapi terus dimonitor. Biasanya nanti ada peringatan dini, kira-kira apakah akan terjadi hujan dengan intensitas lebat sampai ekstrim, itu nanti akan diberi peringatan dini. Biasanya seminggu sebelumnya, jadi ada seruakan udara dingin dari dataran tinggi di Asia yang tahun 2020 itu mengakibatkan banjir di Jakarta. Luar biasa. Nah, itu yang dikhawatirkan. Dan biasanya kami sudah, waktu itu BMKG berkoordinasi dengan Pemprov, disiapkan juga modifikasi cuaca apabila diprediksi curah hujan lebih dari 150 mm per jam. Itu biasanya langsung disiapkan modifikasi cuaca. Tapi tetap harus waspada. Hati-hati dan waspada, jangan panik. Jangan panik, dan apa yang sebenarnya harus kita lakukan, terutama kita-kita yang lagi mau liburan nih, Prof Rita, di akhir libur Natal dan Tahun Baru ini untuk menghindari dampak dari bencana yang akan terjadi. Ya, betul. Artinya di tempat-tempat wisata, BMKG itu juga memberikan informasi cuaca di tempat wisata. Di aplikasi ini juga ada. Jadi ikuti, patuhi. Kadang-kadang kita ingin sekali berenang di pantai ya, tapi prediksi gelombang itu harus diikuti ya. Atau ingin sekali naik perahu ya, kapal ya. Ada itu peringatan dini prediksi gelombang itu harus diikuti. Dan kadang-kadang banjir rob atau air pasang itu juga terjadi saat purnama. Itu intinya ikutilah perkembangan informasi tadi. Ada beberapa potensi bahaya, tapi jangan panik. Pelajari di ini, dan sangat mudah itu informasinya. Dan singkat saja mungkin Prof Rita, apa yang kemudian harus kita ingatkan kepada atau disampaikan kepada pemerintah daerah maupun pusat menghadapi atau mitigasi terkait dengan bencana hidrometeorologi ke depan? Ya, mohon pemerintah daerah dan pusat itu juga menyiapkan ya, kalau ada peringatan dini dari BMKG, misalnya ada potensi banjir rob ya, itu tanggul-tanggul itu diperkuat, jangan sampai ada yang jebol atau rusak, bocor ya. Karena yang bahaya nanti ada banjir rob dari laut, ada hujan lebat dari darat.
banjir, jadi ngumpul Bersatu. di pesisir semua. Ini yang berbahaya. Itu pernah terjadi beberapa kali di Jawa Tengah, di Jawa Barat, itu pernah terjadi. Dan juga siapkan alat-alat, misalnya pompa. Saya yakin pemerintah daerah harusnya sudah tahu ya, jalur-jalur evakuasi, tempat evakuasi, tanda-tanda rambu-rambu. Jadi wisatawan tuh biar ngerti kalau tiba-tiba ada peringatan dini harus lari kemana. Dan persiapannya naik harus kemana. berkali-kali lipat. Iya, harus lebih kali lipat karena pelajaran menunjukkan ke kita tidak bisa menganggap remeh, harus lebih serius itu. Kita harus lebih serius menghadapi bencana hidrometeorologi yang mungkin menimpa tanah air dan tentu tidak kita harapkan dampaknya akan cukup ekstrim seperti yang jadi di Sumatera hingga Aceh. Terima kasih banyak Prof. Rita atas waktunya bersama kami di One on One. Sehat selalu untuk Anda, Prof. Terima kasih, salam sehat selalu. Kami akhiri One on One hari ini. Saya Maria Segaf pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.